Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, bertemu kembali dengan saya Budi Dharma di pembahasan spesial case study yang ketiga. Check it out ya teman-teman. Oke, we will discuss about still ya Utut. Utut saat ini lagi mau mendalami valuasi ya teman-teman. Masih dengan ikan peyeknya, di mana ini relate dengan studi kasus yang kedua ya, di mana eh, estimasi arus kasnya 20 juta, pertumbuhan 20% selama 5 tahun, dan sebagainya. Mari kita bahas key concept dulu ya. Oh, no, no, no. Kita bahas analisis keuangan sederhananya dulu. Kenapa saya katakan tadi ini berhubungan dengan studi kasus yang kedua? Karena ada DCF ya, estimasi nilai wajar usaha 547 juta dibulatkan ya, teman-teman. Ini adalah case study yang kedua kalau tidak salah. Nanti teman-teman boleh cross check kembali. Diskontonya 12%. Nah, sekarang ada tawaran investor sebesar 300 juta. Let's take a look. First thing is menghitung selisih dari tawaran ya dan implikasinya. Jadi kalau kita lihat DCF-nya kan 547 ya. Nah, kalau investor menawar 300 juta, maka selisih dari harga penawaran itu 240 juta. Nah, dari sini kita bisa menghitung besaran diskontonya. Di sini 247 dibagi 547 itu senilai 45%. Nah, diskon ini berarti investor menawar lebih rendah dari proyeksi nilai wajar usaha Utut di tahun kelima ya. Jadi ya ini memang wajar ya. Nggak mungkin investor itu menawar sama persis sebagai nilai wajar, itu nggak mungkin ya. Nah, tawaran kali ini senilai 45,15%. Apa dampaknya? Dampaknya nanti di sini ya, di sini. Yang pertama yang kita pertimbangkan adalah nilai intrinsik versus harga penawaran. Saat ini nilai yang ditawar itu jauh lebih rendah daripada nilai intrinsik dari perusahaan ini dalam 5 tahun ke depan ya. Di mana 300 juta itu jauh di bawah nilai wajar. Ya, setengahnya, kurang lebih setengahnya lah ya diskonnya. Kemudian pertumbuhan usaha cukup tinggi. Let's take a look the analisis keuangannya. Di sini analisis pertumbuhannya 5% ya. 5 dalam 5 tahun itu 20%. Ini cukup tinggi. Bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan normal usaha ya. Kemudian positif net cash flow ya. Dari studi kasus yang kedua kita tahu bahwa Utut itu punya net cash flow yang positif dan itu berturut-turut selama 5 tahun. Kemudian yang keempat, ini tidak mendesak. Jadi kalau teman-teman punya usaha, kemudian sudah jenuh dalam usahanya, kita akan mengenal sistem exit ya, exit. Nah ini dengan cara biasanya menjual usahanya, mungkin mau untuk anak atau sudah bosan dan sebagainya. Nah dalam kasus ini tidak ada tekanan apapun oleh yang dirasakan Utut, sehingga valuasi dari nilai usahanya itu tidak ada masalah seharusnya ya dalam konteks ini. Nah, alternatif yang diambil adalah menjual sebahagian. Jadi, kalau ada investor yang menolaknya secara full itu juga tidak baik. Maka kita perlu memperdalam keputusan ini. Mari kita lihat komposisinya ya. Kalau Utut dan teman-temannya ini masing-masing punya 50% ya. Utut dan teman-temannya punya total modal 45 juta, mereka menawarkan 50% kepemilikan usaha pada investor seharga 400 juta. Misalkan ini ya. Nah, langkah pertama adalah menghitung kepemilikan modal setelah investasi. Nah, ini hitungannya adalah valuasi.
Jadi kalau dilihat dari sini 50% kepemilikan Utut itu bisa dijual hampir 400 juta ya, 400 juta. Karena DCF-nya 500 jutaan ya. Nah, ini nilai wajar 500 juta itu memang harga yang bisa dijual itu sekitar 400 juta untuk 50%. Oke. Nah, kita lihat komposisi kepemilikan modalnya. Jika investor membeli 50% saham dengan harga 400 juta, maka valuasinya menjadi 800 juta. Ini di atas DCF ya. Utut dan tim tetap memiliki 50% saham, nilainya 400 juta, walau sebenarnya itu hanya 45 juta. Tapi ketika investor mau membeli 50% harga saham senilai 400 juta atau 50% harga saham senilai 200 juta sekalipun, ini mencerminkan value of growth dari dana yang ditanamkan oleh Utut dan teman-temannya. Dana yang diperoleh itu harusnya digunakan Utut dan kawan-kawan untuk men-scale up produksinya, baik itu distribusinya juga dan pemasaran, sehingga usaha Utut juga harusnya bisa naik naik kelas. Kemudian kita lihat ya, kemungkinan investor. Yang pertama, skema investasi yang bisa ditawarkan Utut kepada investor. Ada 3 setidaknya ya skemanya. Yang pertama adalah saham. Tadi kita sudah bahas ya tentang saham. Nah, ini terkait dengan kepemilikan dan dividen nanti yang diberikan ketika di akhir tahun ada laba yang bisa dibagi. Atau yang kedua ada convertible loan ya, atau utang yang bisa di apa namanya, dikonversi menjadi saham. Ini juga sering ya dijadikan salah satu cara untuk mendapatkan saham. Yang ketiga adalah profit sharing. Tidak ada pembagian saham, hanya ada pembagian dari laba. Nah, ini juga bisa jadi kemungkinan investor masuk. Faktor-faktor apa saja yang memungkinkan ya atau yang menjelaskan skema mana yang paling baik? Setidaknya saya mengumpulkan 7 faktor ya, 7 faktor. Yang pertama adalah valuasi saat ini. Nah, valuasi saat ini kita tadi mengestimasikan sebesar 800 juta ya. Kenapa valuasinya bisa 800 juta? Ya karena DCF-nya itu 500-an ya. DCF-nya 500-an. Kalau nilai wajarnya 500-an, maka seyogianya valuasinya itu bisa di atas 500-an itu. Kemudian yang kedua tujuan penggunaan dananya. Nah, sebenarnya Utut nih mau ngambil atau melepas saham ini untuk apa sebenarnya? Nah, yang wajar dalam bisnis melepas saham itu harusnya ada scale up. Ada sesuatu hal yang mau dibangun oleh pemilik untuk memperbesar usahanya. Kemudian skala pasar, model bisnis, kesiapan, legalitas dan kontrol ya, dan kontrol terhadap perusahaan. Oke, kemudian, nah di kasus yang berikutnya ada tambahan data. Di sini ada ekspor $3, volume ekspornya 1000 kilogram, kurs saat ini 12.000. Nah, ada kemungkinan depresiasi di tahun berikutnya atau di dalam 1 tahun itu ada depresiasi. Nah, kemungkinan diproyeksikan sebesar 10%. Kenapa dikatakan depresiasi? Karena nilai dolar menguat. Ya, nilai dolar menguat. Apa dampaknya? Mari kita check it out. Kita hitung dulu ya. Jika kursnya 12.000, maka pendapatan Utut bisa sebanyak 36 juta. Nah, tetapi kalau kursnya terdepresiasi 10%, pendapatan Utut malah naik jadi 39,6 juta. Nah, dari sini kita akan tahu bahwa eksportir seperti Utut memiliki kecenderungan menginginkan adanya depresiasi atau harga dolar yang naik. Cuma ya, perhatikan ya, asumsi yang paling penting adalah biaya produksi juga tidak tergantung komponen impor. Kalau ada ketergantungan impor, maka perhitungannya menjadi lebih kompleks. Kenapa? Karena ya kalau kita punya barang impor ya, beli barang bahan baku dari luar, maka kurs yang dikenakan adalah kurs depresiasi juga.
Artinya, ya ini perhitungannya menjadi lebih ketat. Khusus di studi kasus Utut, ya, khusus ini karena ikan wadernya ada di dalam negeri dan bahan-bahan baku lain juga di dalam negeri, maka Utut tidak terkena dampak impor. Sehingga depresiasi kurs yang ada itu menjadi keuntungan Utut sepenuhnya. Baik, kita akan lihat ya, analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas penting ya teman-teman untuk di manajemen keuangan untuk melihat pergerakan keuangan jika dan jika ya. Dari sini kita akan lihat di critical point dengan depresiasi 10%, pendapatan ekspor juga naik 10%. Namun, jika terjadi penguatan rupiah 10% atau turun ya, maka pendapatan juga akan turun 10%. Nah, skenario ini harus diperhatikan oleh Utut. Ya, harus diperhatikan. Oke, ada beberapa key konsep ya, teman-teman. Di dalam studi kasus ini yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah foreign exchange risk. Dari kasus ini kita punya risiko nilai tukar. Jika nilai tukar naik, risikonya adalah kita punya kemungkinan mendapatkan tambahan pendapatan. Tapi sebaliknya, jika turun, maka kita punya potensi kerugian. Nah, di sini akan membuat kita harus memiliki expert pricing strategi, termasuk financial planning. Nah, yang keempat ini ada hedging decision. Hedging decision ini adalah tingkat lanjut ya dari proses manajemen keuangan, di mana kita meletakkan asuransi jika ya ada risiko yang memapari kita, maka asuransi akan menghedge ya, melindungi kita. Nah, yang terakhir adalah strategic risk management. Nah, ini semua yang kita bahas tadi adalah bagian dari strategic risk management terkait dengan valuasi usahanya Utut. This case teaches why entrepreneur must go beyond operational decision and start understanding global financial dynamic when scaling up a local business into export. Ya, jadi teman-teman yang punya usaha ekspor itu harus punya literasi keuangan yang memadai, ya, terutama terkait dengan risiko-risiko exchange rate ini. Oke, teman-teman. Baik, kita tutup pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas atensi yang teman-teman berikan. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.